Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil kerja analisis critical view review yang mana beranggotakan dari yang diketahui oleh Farah Al-Kausar, lalu ada Fania Hanadila, lalu ada Sazara Nabila, lalu ada Nurul Anissa Hidayah, dan saya sendiri Rahmada Rizky Antoro yang berlaku sebagai moderator pada eh, kesempatan video kali ini. Right, next. Ya, untuk buku utama ini yaitu berjudul Filsafat Ilmu yang dikarang oleh Agus Suradika dan Virgana, yang mana buku ini merupakan edisi yang pertama, lalu diterbitkan oleh Pustaka Mandiri, lalu juga buku ini terbit di kota Tangerang pada tahun 2012. Dan untuk kode ISBN-nya yaitu 978 garis 602 garis 8958 garis 55. Untuk buku pembanding yaitu berjudul Filsafat Ilmu yang dikarang oleh Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA yang beredisikan cetakan ke-15. Lalu buku ini diterbitkan oleh penerbit Raja Wali Pers yang diterbitkan di Kota Depok pada tahun 2017. Lalu kode ISBN buku ini adalah 979 garis 602 garis 421 garis 993 garis 3. Selanjutnya ada tujuan penulisan CBR ini, yaitu untuk mengkritisi atau membandingkan sebuah buku tentang mekanika teknik, serta membandingkan dengan satu buku yang berbeda dengan topik yang sama. Yang dibandingkan dalam buku tersebut yaitu kelengkapan pembahasannya, keterkaitan antar babnya, dan kelemahan dan kelebihan pada buku-buku yang dianalisis. Selanjutnya ada manfaat critical book review, yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan tentang buku tersebut. Kedua, mempermudah pembaca mendapatkan inti dari sebuah buku yang telah dilengkapi dengan ringkasan buku, pembahasan isi buku, serta kekurangan dan kelebihan buku tersebut. Yang terakhir ada melatih, merumuskan, serta mengambil kesimpulan-kesimpulan atas buku-buku yang dianalisis tersebut. Pada bab 1, buku utama membahas tentang awal terjadinya bumi, yang dimana membahas bumi tempat kita berpijak adalah anggota dari salah satu sistem tata surya yang berpusat pada matahari. Di dalam salah satu alam semesta diperkirakan terdapat 200 miliar galaksi. Satu di antaranya adalah sistem galaksi tempat kita berpijak yang disebut galaksi Bima Sakti. Itu baru satu galaksi, belum lagi jumlah bintang dan planet pada sistem galaksi lain yang akan menjadi anggota himpunan semesta alam. Sedangkan pada bab 1 buku pembanding membahas tentang ruang lingkup filsafat ilmu yang dimana membahas pada dasarnya setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Sebagai filosof membagi objek material filsafat atas 3 bagian, yaitu yang ada dalam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Pada bab 2, buku utama membahas tentang manusia dan kebenaran. Pada bab ini dibahas mengenai keingintahuan manusia, karena pada dasarnya manusia telah mendapatkan sesuatu yang lebih dari binatang, yaitu akal. Dengan akal manusia selalu berpikir untuk mengenali sesuatu, bertanya tentang dirinya dan alam di luar dirinya. Selanjutnya menemukan sesuatu yang lebih bermakna. Kemudian pembahasan tentang makna kebenaran yang sesungguhnya, tidak ada hakikat sesuatu yang dikatakan pasti. Semua dapat dibandingkan, semua relatif. Sedangkan pada bab 2 buku pembanding membahas tentang sejarah perkembangan ilmu yang diawali dengan pembahasan mengenai landasan ilmu pada zaman Yunani. Pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pada bab 2 buku pembanding juga dibahas mengenai kemajuan ilmu pada zaman Renaissance dan modern.
Selanjutnya, pada bab 3 buku utama, membahas tentang cabang-cabang ilmu filsafat yang dimana berisi ontologi secara bahasa. Ontologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang yang ada. Epistemologi secara bahasa, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan. Dan aksiologi adalah teori tentang nilai, serta menjelaskan mengenai ilmu. Ilmu dapat diartikan memahami suatu pengetahuan tertentu. Sedangkan pada bab 3 buku pembanding membahas tentang pengetahuan dan ukuran kebenaran. Banyak definisi yang dikemukakan dalam buku ini. Namun, salah satu di antaranya yang menyatakan pengetahuan adalah kebenaran. Disepakati bahwa ada 4 macam pengetahuan, yaitu pengetahuan biasa atau common sense, pengetahuan ilmu atau pengetahuan common sense yang terorganisasi dan sistematis, dan pengetahuan filsafat serta pengetahuan agama. Pembahasan pada bab 4 yaitu tentang ilmu dan moral. Pada buku utama, iptek dibahas dengan mempertanyakan apakah iptek berguna untuk kesejahteraan atau justru menimbulkan malapetaka, dan jawabannya adalah manusia yang menggunakannya. Sedangkan pada buku pembanding, bab 4 berisi tentang dasar-dasar ilmu. Di dalamnya menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada buku pembanding juga disebutkan perkembangan ilmu pada masa modern dan kontemporer secara epistemologis. Di buku ini ditulis bahwa sebagian ciri yang patut mendapat perhatian dalam epistemologis perkembangan ilmu pada masa modern adalah munculnya pandangan baru mengenai ilmu pengetahuan. Bab 5. Pada bab 5, buku utama membahas tentang revolusi dalam ilmu. Dalam bagian ini dibahas bagaimana ilmu mulai berevolusi pada abad ke-19 yang dimana dianggap sebagai masa kegemilangan ilmu. Hal itu ditandai oleh adanya perluasan teori anatomi yang dikemukakan oleh Dalton sampai teori kuantum dari Planck, serta teori evolusi Darwin yang penuh dengan ide-ide revolusi politik dan perubahan sosial. Sedangkan pada bab 5 buku pembanding membahas tentang sarana ilmiah. Di dalam sarana ilmiah ini terdapat bagaimana membuktikan teori pada aspek bahasa, matematika, statistik, dan logika. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik bahwa perbandingan dari buku utama filsafat ilmu karya Profesor Agus Suradika dan Dr. Virgana MA dengan buku pembandingnya filsafat ilmu karya Dr. Amsal Bakhtiar MA memiliki cukup banyak perbedaan. Karena pada buku utama pembahasan filsafat mengenai akal dan para filsuf, evolusi berpikir dan metode berpikir translasional yang selama ini belum disentuh oleh para ahli. Sedangkan pada buku pembanding membahas tentang dari mana ilmu itu berasal dan bagaimana cara kita agar ilmu yang kita dapat bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari video Critical Book Review Filsafat Ilmu dari karangan Agus dan karangan Profesor Dr. Mungkin itu saja dari Critical Book Review kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.